Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 383. Guan Qianjun segera memberi perintah kepada Qi Kunlun untuk menemukan beberapa master yang sangat kuat untuk secara diam-diam melindungi Shen Feixue. Perlindungan ganda, bersiaplah untuk masalah apapun. Dia memberitahu Shen Feixue tentang hal ini. Si cantik Feixue masih terguncang. Dia berkata dengan sedih, Guan Qianjun, tidak bisakah kamu melindungiku secara pribadi? Guan Qianjun berkata dengan tenang, kamu mengusirku dan sekarang kamu ingin aku melindungimu. Apakah aku semudah itu untuk ditindas? Anda. Shen Feixue mengertakkan giginya, apakah kamu pikir aku ingin kamu melindungiku? Aku tidak peduli tentang itu, bajingan. Kamu orang jahat. Dasar kuku babi yang berhati besar. Dia berteriak, hampir menangis. Menutup telepon. Qian kebetulan berada di sebelah Guan Qianjun. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, ayah, apakah kamu terlalu kejam pada Feixue? Saya merasa dia menunjukkan tanda-tanda memohon belas kasihan darimu. Guan Qianjun dengan tenang berkata, aku bisa mendengarkanmu, tapi kamu tidak bisa begitu mudah bersikap lembut padanya, nak. Kamu harus melawan kesombongannya, dan dia akan lebih patuh di masa depan. Sekarang, panasnya belum sampai. Qian menarik napas, wow. Rasanya ayah sangat pandai mengendalikan hati para gadis. Apa dia benar-benar bajingan? Dia menatap Guan Qianjun dengan curiga. Guan Qianjun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan mengubah topik pembicaraan, oh tidak, kamu harus belajar lebih banyak. Ketika kamu besar nanti, dan seorang anak laki-laki mengejarmu, kamu harus menggunakan metode ini. Jika aku terus bersedia menyenangkanmu, itulah cinta sejati, jika tidak, bukan. Qian bergumam, ya. Saya hanya merasa Feixue sangat menyedihkan dan dia tidak tahu apakah itu aman atau tidak. Guan Qianjun tersenyum curiga, ini sangat aman. Xiao Hong melindunginya secara pribadi, dan saya juga menemukan beberapa ahli untuk melindunginya secara diam-diam. Selain itu, ayahmu tidak suka orang yang hanya membela tetapi tidak menyerang. Petik 2. Sekarang tikus-tikus itu sudah keluar dari lubang, kita harus mengalahkan mereka. Aku ingin melihat orang seperti apa dia yang berani membunuh ibumu. Saat dia mengatakan itu, wajah Guan Qianjun penuh dengan keganasan. Ekspresinya seperti gunung yang akan runtuh ke dunia. Ambil semua orang sialan itu. Membunuh mereka semua. Qian mengangguk penuh semangat, ayah adalah yang terbaik, balas dendam pada ibuku. Ibuku sedang menonton dan mendengarkan di langit, dia tertawa sekarang. Mendengar perkataan Qian, Guan Qianjun mau tidak mau memikirkan bagaimana Su Qingyi merawatnya selama 4 tahun kuliah. Untuk sesaat, saya merasa marah. Sebenarnya ada semacam kesedihan yang melintasi lautan. Mereka yang seharusnya disayangi, jika tidak disayangi tepat waktu, mungkin tidak akan memiliki kesempatan ini seumur hidupnya. Meskipun dia tidak terlalu mencintai Su Qingyi, dia tetap meninggalkan seorang putri cantik untuk dirinya sendiri. Guan Qianjun mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qi Kunlun untuk menjelaskan. Qi Kunlun segera menurutinya. Dia juga berkata sambil tersenyum, Tuan Guan, saya pikir kota Yunhai takut memulai badai berdarah. Mungkin akan ada perombakan besar-besaran. Lagi pula, orang-orang sialan itu. Dia akan mati juga. Sebenarnya setelah beberapa kata, penuh semangat juang. Ujung lainnya, malam yang sama. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, beberapa orang dengan kepala di tangan bergegas masuk. Segera, di ruang tamu kecil yang gelap, mereka berlutut ke arah sosok misterius di atas sofa. Mereka berbicara satu sama lain dan dengan cepat menceritakan kepada saya apa yang terjadi sebelumnya. Tidak. 6. Tidak, Tuan No. 5. Ini terlalu aneh. Aku merasa kepalaku tidak akan pernah membaik lagi. Aku juga, ini sangat menakutkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kepala kami hanya berubah menjadi pepaya matang yang akan jatuh ke tanah. Saya merasa Shen Feixue mungkin memiliki beberapa keterampilan sihir. Tuan No. 5 berteriak dengan dingin, mereka semua hanyalah sampah. Mereka bahkan tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik, sialan. Ini jelas seorang pria dengan temperamen buruk. Dia tiba-tiba melompat dan menendang beberapa bawahannya yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Langsung, dia menendang mereka dan menerbangkannya. Hal yang paradoksnya adalah, kepala mereka hanya berguling ke samping. Tiba-tiba, darah mengalir. Seluruh ruangan dipenuhi bau darah. Keempat bawahannya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tubuh mereka terpisah begitu saja. Anda tidak bisa mati lagi.
Nomor 5 menatap semua ini dengan tidak percaya, dan kemudian melihat ke bawah ke kaki besar yang dia tendang. Ia bergumam, Niang Sipi. Kapan aku menjadi begitu kuat? Aku tidak menendang kepalamu. Bahkan tendangan di kepala pun tidak akan memberikan efek seperti ini. Tapi dia segera mengerti. Sihir hitam. Sihir. Dia mengertakkan gigi dan segera menelepon. Tidak lama kemudian, seorang wanita berpakaian merah melayang di luar jendela. Usianya sekitar 30 tahun, dan wajahnya sepucat hantu. Kulit di sekujur tubuhnya seputih transparan. Sepertinya matahari belum pernah terlihat. Dia tidak membutuhkan 0,5 untuk menjelaskan, dan segera berjalan dengan ringan untuk memeriksa kepala pria berbaju hitam yang terpenggal. Segera, wajahnya menjadi serius. Tulang belakang leher mereka terkoyak oleh energi aneh. Awalnya mereka bisa tetap stabil dan tidak mati, tapi begitu terkena gravitasi, mereka akan patah. Nomor 5 bertanya dengan suara yang dalam, sihir naga. Tidak. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, itu sihir hantu. Hantu. Nomor 5 menghirup udara dingin, sihir iblis mudah dicapai, tetapi sulit dicapai. Sihir hantu sulit dicapai, tetapi mudah dicapai. Shen Feixue ini benar-benar mengetahui sihir hantu. Tidak. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya lagi, lalu berkata, ada hantu beracun dan ganas yang melindunginya, yang tidak mudah untuk dihadapi. Nomor 5 menarik napas dalam-dalam kali ini, sialan. Mengapa Guan Qianjun begitu lega, membiarkan Shen Feixue berlarian sendirian, dengan sedikit penjaga di sekelilingnya, dan tidak ada seorang pun yang diam-diam. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus, tapi saya ceroboh dan merindukan Jingsu. No. 17. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi hantu ganas itu? Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, kedua belah pihak akan menderita, dan hantu itu terluka parah, dan aku mungkin mati. Tapi jika aku kembali untuk mengambil senjata ajaib, mungkin bisa mengatasinya. Namun, saat ini, mungkin ada banyak ahli dan orang kuat di sekitar target kami. Jika kamu melewatkan satu pukulan pun, kamu akan merebut musuh. Wanita berbaju merah itu berbicara dengan sangat cepat dan dengan suara yang melengking. Nomor 5 mengertakkan gigi, kamu kembali dan ambil senjata ajaib, lebih cepat lebih baik. Kalau tidak, kita mungkin dikalahkan oleh 6. Dia orang yang sangat bodoh, aku akan memberitahumu, kenapa dia tidak tinggalkan tuan yang sebenarnya sendirian. Untuk menyentuh beberapa hal yang tampaknya tidak penting. Dia memang lebih licik dariku, tapi aku tidak boleh kalah. Kalau tidak, aku akan menjadi nomor 6 dan dia akan menjadi nomor 5. No. 17, kamu akan mendukungku, kan? Itu adalah. Wanita berbaju merah tidak memiliki ekspresi di wajahnya, kalau begitu aku akan segera kembali sekarang, mengambil senjata ajaib, dan melakukan yang terbaik. Untuk membantu Tuan 5. Saat ini, Guan Qianjun belum mendengar rumor apapun dari Xinghai. Saat ini, mereka berada di kota dongeng yang indah. Lingkungan sekitar benar-benar baru dan ada suasana yang indah di mana-mana. Ini adalah kerajaan dongeng yang diciptakan oleh Guan Qianjun untuk Qian-Qian. Sesuai keinginannya, anak-anak yatim piatu itu harus mempunyai rumah. Di sini. Itu dia. Guan Qianjun menatap Qian-Qian yang bahagia dan tiba-tiba bertanya, bayi kecil, kamu ingin mengubah keberadaan anak yatim piatu itu menjadi seperti apa? Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi lebih serius. Terlihat. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Bab 384. Qian-Qian memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan keras, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, tapi apapun yang terjadi, aku akan mengajak mereka berlatih dengan baik. Mungkin ada banyak dari mereka yang bisa bergabung denganku dalam pertempuran melintasi bintang dan lautan di masa depan dan menjadi prajurit dan jenderal elitku. Ayah, apakah kamu setuju? Guan Qianjun tersenyum bahagia. Dia hanya ingin mendengar jawaban seperti itu dari putrinya. Dalam pikirannya, putrinya sangat luar biasa. Dia telah sepenuhnya mewarisi garis keturunannya. Dia sangat pandai berlatih seni bela diri. Dia mungkin bisa melangkah lebih jauh untuk menjadi dewa perang di masa depan. Lebih kuat dari dia. Tidak hanya mencapai posisi dewa perang tertinggi, tetapi bahkan Anda dapat mencapai status legendaris sejati kaisar dan dewa perang. Dengan cara ini, dia tidak hanya harus meletakkan dasar yang kokoh sejak usia dini, tetapi dia juga harus membantunya membentuk sekelompok bawahan yang energik. Panti asuhan adalah kesempatan yang sangat bagus.
Dari sekian banyak anak yatim piatu, Anda dapat memilih mereka yang lebih bersedia menanggung kesulitan dan memiliki tulang yang cukup baik untuk dilatih bersama Qian-Qian. Dia mengangguk, itu dia. Lalu, dia menunjuk ke belakang Qian-Qian dan tersenyum tipis, lihat siapa yang datang. Qian-Qian tiba-tiba menoleh, lalu matanya membelalak, dan dia berteriak kegirangan. Bahkan ayahnya tidak mempedulikannya, dan berlari ke arah itu. Melambaikan tangan kecilnya sambil berlari. Xiao Ming, Xiao Hong, Xiao Ken. Kalian semua ada di sini, hahaha, kalian semua ada di sini, ini hebat sekali. Di persimpangan sana, dua bus berhenti. Pintu mobil baru saja terbuka, dan anak-anak yang lincah dan lucu melompat keluar. Di kota Lanshan, Guan Qianjun bermurah hati dan mengundang banyak masyarakat miskin setempat untuk makan bersama, termasuk 60 atau 70 anak dari panti asuhan. Kembali ke kota Yunhai, Dou Dou masih merindukan mereka dan ingin membangun kastil fantasi. Dongeng. Biarkan mereka datang dan bermain bersama. Guan Qianjun menyayangi putrinya dan tentu saja mendukung gagasan tersebut, jadi dia membeli kota itu. Segera, sekelompok anak-anak juga berlari ke arah Qian-Qian, berteriak dan berteriak di sekelilingnya. Qian-Qian berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, kita akan hidup bersama di masa depan, dan kita bisa bermain dan belajar bersama setiap hari. Terlebih lagi, beberapa dari kalian akan menjadi ahli seni bela diri seperti saya. Siapa di antara kamu yang ingin menjadi ahli seni bela diri? Terbang melewati tembok dan tembok. Terbang tinggi dan tinggi. Saat kamu bertemu orang jahat, kamu bisa menghajarnya begitu keras sehingga dia tidak berani menindas orang baik. Semua anak mengangkat tangan. Mereka semua mengatakan ingin menjadi ahli bela diri yang bisa menghilangkan kekerasan dan membawa perdamaian bagi masyarakat. Guan Qianjun berjalan mendekat dan melihat pemandangan ini dengan senyuman penuh pengertian. Walaupun dia tahu bahwa di antara kelompok anak-anak yang besar ini, mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan, tapi selama ada 2 atau 3 orang, mereka sudah sangat baik. Setelah menidurkan anak-anak, kami makan siang yang sangat hangat. Qian-Qian mengganggu ayahnya dan menimbulkan masalah lagi. Ayah, kota dongeng kita pasti punya nama. Menurutmu apa namanya? Guan Qianjun berpikir sejenak, apakah kamu tidak akan membawa mereka ke lautan bintang? Kalau begitu, sebut saja kota galaksi. Qian-Qian mengangguk penuh semangat, oke, kalau begitu sudah diputuskan. Aku suka nama ini. Tapi, ayah, sepertinya hanya ada sedikit penduduk di kota galaksi. Kudengar setiap kota memiliki panti asuhan. Kalau begitu kita punya mereka di kota Yunhai juga. Mari kita panggil semua anak yatim piatu. Mari kita semua hidup bersama. Guan Qianjun langsung menyetujuinya. Pada saat ini, baik Guan Qianjun maupun Qian-Qian tidak berpikir bahwa dalam beberapa tahun, nama kota galaksi akan membuat seluruh dunia bawah tanah di bumi berubah warna. Bahkan di luar bumi. Hal yang sama. Saat itu sekitar jam 2 siang. Guan Qianjun membawa Qian-Qian ke panti asuhan kota Yunhai yang terletak di sebelah timur kota. Panti asuhan ini harus memiliki luas minimal 3.000 meter persegi. Dari luar terlihat cukup indah, seperti kastil kecil. Qian-Qian berlari dan hendak mengetuk pintu, ketika tiba-tiba, sapaan kekanak-kanakan dengan nada rendah datang dari kejauhan. Hei, kemarilah, kemarilah. Guan Qianjun dan Qian-Qian menoleh dan melihat wajah yang sangat kurus dan kekurangan gizi mengintip dari hutan di sana. Dia adalah seorang anak kecil berusia 7 atau 8 tahun. Dia melambai ke arah ini. Guan Qianjun dan Qian-Qian berjalan dengan rasa ingin tahu. Qian-Qian bertanya kepadanya, adik, mengapa kamu bersembunyi di sini secara diam-diam? Anak laki-laki kecil itu mengangkat satu jari ke bibirnya dan berkata dengan serius, Set. Namaku Zheng Xiaodou. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Masuklah ke sini. Jangan biarkan orang-orang di panti asuhan mengetahuinya. Dia segera menarik Qian-Qian ke rumput. Guan Qianjun merasa geli sejenak, dan tanpa sadar ingin mengikutinya, tapi dia tidak tahu. Anak laki-laki kecil bernama Zheng Xiaodou menunjuk ke arahnya dan berkata dengan arogan, kamu dewasa. Kamu tidak boleh datang ke sini. Kamu tidak boleh membiarkan kamu mendengar apa yang aku katakan padanya. Guan Qianjun, lagi pula, aku juga dewa perang tertinggi. Nak, berani memberitahuku apa yang harus kulakukan. Dia mengalami depresi untuk beberapa saat, dan tepat ketika dia hendak menolak permintaan kasar ini, Qian-Qian berkata, Ayah. Ayah. Tunggu saja kami di luar. Menurutku adik kecil Dou ini
Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadaku, tolong jangan ikut campur. Ekspresinya juga menjadi sangat serius. Guan Qianjun, ini. Dia hanya bisa mengangguk dan mengiyakan. Dia juga dapat melihat bahwa Zheng Xiaodou tidak memiliki niat licik dan merupakan seorang anak kecil yang cukup murni. Selain itu, bahkan jika dia adalah orang jahat dan seseorang memerintahkannya untuk menyakiti Qian, dia bisa mengatasinya bahkan jika dia berada tepat di sampingnya. Keterampilan Qian saat ini tidak lebih buruk dari pria dewasa, terutama pisau terbangnya, yang cukup mengesankan. Bahkan jika seseorang ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya, itu tidak mungkin. Zheng Xiaodou menarik Guan Qian ke dalam hutan. Dia memandang Qian dan berkata dengan sangat serius, jangan biarkan ayahmu mengirimmu ke panti asuhan, jika tidak, kamu akan menderita semua penderitaan di dunia dan menjadi sangat sengsara. Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu bahwa ayahku ingin mengirimku ke panti asuhan? Wajah Zheng Xiaodou tiba-tiba berubah muram. Dia berbisik, aku berumur 4 tahun. Orang tuaku bercerai. Dia bahkan tidak menginginkanku, jadi dia mengirimku ke panti asuhan. Menurutku kamu hampir sama, jadi. Itulah yang kubilang padamu. Sungguh, jangan pergi ke panti asuhan. Ini tempat yang buruk. Sutradara sangat buruk. Dia sering menindas anak-anak dan bahkan menjual mereka. Dia menyuruh anak-anak melakukan segala macam pekerjaan rumah dan tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Qian bertanya lagi, Saudara Xiaodou, apakah kamu benar-benar berasal dari panti asuhan juga? Zheng Xiaodou mengangguk, tentu saja, tapi saya baru saja melarikan diri. Saya tidak ingin tinggal di panti asuhan sialan ini lagi. Saya lebih suka lari keluar dan ditabrak mobil atau digigit sampai mati oleh harimau. Aku bahkan tidak ingin kembali ke tempat itu. Sebaiknya kamu juga tidak pergi. Ayahmu terlalu kejam hingga mengirim gadis kecil lucu sepertimu ke panti asuhan. Ayahmu juga bukan orang baik. Dorong kamu ke dalam lubang api. Bersambung.